Halo Kidalers, di video kali ini saya berpasangan dengan Willy. Video ini saya beri judul mengenal rotasi. Kita lihat dulu bagaimana Willy kalau mengembalikan bola. Nah, pengembaliannya tanggung, hampir aja kena mukaku. Andi kalau dapat bola suka ngasihkan ke Willy. Karena mereka udah berteman lama dan Andi ini suka ngerjain Willy memang. Bola dari Willy nanggung. Ian takut soalnya habis nyemes aku. Takut kalau aku ganti semes balik. Ini pengembalian dari Willy itu kurang strategis ya. Karena ada orang di depan tapi Willy itu mengembalikannya net dan nanggung. Aku harus berlari agak jauh untuk menerima pukulan berikutnya. Ternyata bola dari Andi masuk. Ini adalah contoh lain pengembalian dari Willy, nettingnya kayak gitu. Aku harus lari jauh lagi. Ini udah kedua kalinya aku kayak gini gara-gara netnya Willy. Walaupun pada akhirnya kita dapat poin ya. Tapi itu kita nggak janjian. Memang aturannya siapa yang ngasih pengembalian net, dia yang jaga depan dan partnernya harus jaga di belakang. Tapi peraturan itu cuma buat pedoman aja, jangan terlalu dituruti. Apalagi dihafalkan tuh nggak boleh. Dihafalkan tuh kayak gini, udah aku tak kasih net aja biar aku jaga di depan, nggak usah lari-lari atau nggak usah mundur. Ya nggak boleh gitu, itu namanya mengembalikan tanpa planning, cuma ngasal kembali. Di sini ketika Willy menurunkan bola, berarti Willy memang jaga di belakang. Kalau aku angkat, aku rotasi. Tapi ini ada kesalahan walaupun akhirnya out ya. Willy itu seharusnya mundur. Ketika aku ngelop atau angkat bola, seharusnya Willy itu kan jaga di kanan. Dan ketika sama lawan di lob lagi, apalagi ke daerah kanan lapanganku, seharusnya Willy yang ambil. Jadi harusnya Willy itu yang ngambil lob. Tapi untungnya bola keluar. Kalau kalian lihat di sini ada yang aneh nggak? Menurutku ada yang aneh dari pukulannya Willy. Dia itu ngambilnya terlambat, lalu menekuk pergelangan tangan untuk melakukan net atau drop shot. Karena ambilnya Willy itu terlambat, Ian jadi bisa mendeteksi pukulannya Willy, makanya sama Ian dikasih ke situ terus. Coba kalian amati gerakannya Willy ketika melakukan drop shot. Itu gerakannya bisa dideteksi oleh lawan, walaupun pada akhirnya nyangkut sedikit di net dan melakukan lagi shot. Tapi seharusnya Willy nggak boleh berbangga karena hal itu, karena itu cuma bentuk kemujuran aja. Karena jika Willy nggak melakukan perubahan terhadap teknik drop shotnya, lawan udah pasti bisa mendeteksi kalau Willy bakal melakukan drop shot. Soalnya gerakannya unik dan bisa diamati atau diingat-ingat oleh lawan. Gerakan drop shot yang bagus tuh yang nggak kelihatan.
seolah-olah kita mau nyemes atau mau ngelop, tapi ternyata drop shot. Lengannya harus tetap diayun sampai ke bawah, jangan berhenti di atas lalu pakai pergelangan tangan. Ini adalah contoh yang seharusnya dilakukan oleh partner. Ketika Willy nyemes, aku langsung maju untuk menimpali smash lagi. Seperti yang kalian bisa lihat, Willy udah mati langkah. Karena apa? Karena body language-nya Willy melakukan drop shot udah bisa ditebak oleh Andi. Makanya dia udah siap nungguin di depan dan tinggal sodok aja kasih yang jauh dari Willy. Ini contoh lain kenapa kita nggak boleh terlalu berpegang pada aturan kiri kanan atau depan belakang. Memang tadi saya ngelop harusnya memang jaganya kiri kanan. Tapi saya ngelopnya itu kan udah dari belakang dan Willy itu tahu soalnya Andi kan kalau serve pasti tinggi dan ke belakang. Sudah nggak mungkin kalau dikasih net pengembalian berikutnya saya bisa lari dari belakang lapangan ke depan net. Seharusnya partner yang ngambil atau yang cover. Jadi peraturan kiri kanan dan depan belakang itu jangan dianggap seperti aturannya anak SD yang lagi marahan ya. Kan biasanya bangku terus dibagi dua pas di tengah-tengah, lalu bilang ini bagianmu, ini bagianku, nggak boleh melewati garis. Dan biasanya kalau duduk sebangku sama cewek cowok gitu biasanya seperti itu kan. Nah, kita ini main partneran supaya menang. Jadi jangan ada pertengkaran atau permasalahan ini bagianku, itu bagianmu. Selama bola itu belum menyentuh di lantai, kalau kamu deket ya kamu ambil aja. Jangan nunggu partner kamu yang ambil hanya karena itu bagiannya partner. Bagianku di sini kok, jadi aku yang benar. Jangan mikir seperti itu. Di sini smashnya Willy lagi shot lagi. Kenapa kok smashnya itu nyangkut di net? Karena Willy ini telat langkahnya untuk melakukan smash. Willy terlalu menunggu bola itu turun. Seharusnya dia lebih proaktif untuk menjemput bola. Ini kasus lagi. Kenapa waktu aku ngambil backhand ini, Willy kok langsung jaga di depan? Padahal belum tentu aku ngasih backhand drop, kan bisa aja backhand lob. Lalu ketika aku ngasih backhand lob yang tadi di kanan, kenapa Willy nggak pindah ke kiri? Kenapa tetap jaga di depan? Jadi kadang ada partner yang mengandalkan telepati. Ya jelas gak mungkin ya bisa baca pikiran temennya sendiri. Memangnya dukun bisa baca pikiran orang. Cara yang masuk akal adalah kita amati itu kalau kita jaga di depan tuh ngelirik partner kita ada di mana. Dan ngelirik bolanya itu arahnya kemana, dia itu di atas atau turun. Lalu kita lari menempati posisi yang seharusnya. Jangan cuman ngeliatin lawan aja posisinya di mana. Lalu melihat pengembalian bola di mana, itu sudah telat. Jadi kita sudah harus punya planning ketika bola dari partner kita itu melayang di atas kita di daerah kanan atau di kiri sudut mata kita. Kita harus kelirik, tapi jangan menoleh. Cuman lirik aja, bolanya di mana? Oh diangkat, berarti aku harus pindah. Kalau angkatnya dari kanan, berarti aku harus geser pindah ke kiri, jaga sepanjang kiri lapangan. Kayak gini ini kan mau rebutan, tapi kan akhirnya aku yang ngambil. Harusnya Willy itu nggak usah nunggu aku mengembalikan kemana, langsung aja dia maju ke tengah-tengah lapangan supaya bola berikutnya dia bisa ambil.
Karena telat jadinya nanggung dan langsung disemes oleh Ian. Ini Willy niatnya bantu tapi nggak nyampe, akhirnya nanggung. Kalau memang Willy mau ngambil yang pukulan itu, harusnya dia mundur dulu baru ngambil. Nggak apa-apa, karena nggak usah patokan. Kalau di belakang itu ada aku nanti tabrakan, karena aku yang di belakang pasti ngelihat, oh Willy mundur berarti aku jauh-jauh, nggak usah dekat-dekat sama dia, nanti kan tabrakan. Lalu aku ngamati bolanya kemana, aku siap di posisi yang seharusnya. Ini di sini aku udah mulai agresif ya, jadi Willy jaga di depan terus. Tapi kalau ngelap harusnya Willy kan jaga di kanan. Aku udah capek, udah nggak bisa backhand. Ini Willy kenapa kok stop smash dan dia kasih drop shot lagi. Lihat gerakannya itu mudah ditebak. Nah kalau gerakan itu dia pakai pada waktu dia berada di depan, itu gak apa-apa, masih efektif. Tapi kalau dari belakang, lawan itu masih punya waktu, bolanya datang melewati net, jadi dia punya planning. Tapi kalau tadi kan Willy pakai unsur kagetan, jadi tiba-tiba dikasih drop shot, itu lawan nggak bisa ngambil. Tapi kalau dari belakang kayak gitu, tambah jadi bumerang. Karena sudah pindah lapangan, jadi sekarang kita amati rotasinya Andi dan Ian. Ya udah bagus, ketika ngangkat masih posisinya kiri kanan. Nggak usah terlalu pusing antara siapa yang lebih bagus pada waktu defense, terus waktu ngambil di tengah itu yang biasanya defense-nya bagus, yang ngambil nggak boleh mikir kayak gitu. Semua berhak ngambil, tinggal janjian aja. Kalau rumusnya seharusnya yang silangannya dari bola lawan itu yang ngambil. Tapi kalau nggak bisa atau waktu posisinya sulit ya nggak nggak perlu pakai aturan seperti itu. Oke, kita amati yang ini ya. Aku backhandnya nanggung, lama Andi langsung disemes, lalu aku bisa ngembaliin, aku lob. Nah, Ian mundur udah bagus. Ini adalah contoh bagaimana dari posisi kiri dan kanan lalu berubah menjadi atau berotasi menjadi posisi depan dan belakang. Jikalau barusan berubah seperti itu lalu Ian melakukan lob atau angkat bola, harusnya Andi mundur lagi ke posisi kiri kanan lagi. Nah tadi itu kan Ian yang mundur, kenapa kok nggak Andi yang mundur, kan sama-sama kiri kanan. Karena Andi itu habis melakukan pukulan, jadi yang nganggur, yang tadinya nganggur berarti Ian ya, itu yang ngambil bola berikutnya. Karena dia tadi nganggur, bisa siap-siap untuk lari ke belakang. Kalau habis mukul biasanya nggak bisa untuk cepat recover ya langkahnya. Kecuali kalau kamu biasa main single, ya mau nggak mau kamu semua yang harus melakukan pengembalian. Makanya pemain single itu kalau ngangkat bola kan tinggi-tinggi supaya dia ada waktu untuk kembali ke posisi netralnya mereka.
Karena Andi ini kebanyakan servisnya tinggi, jadi bagus kalau dari awal udah jaganya kiri dan kanan. Ian di kiri udah betul. Nah ini bagus, jadi ketika Andi habis ke belakang lob, dia langsung kembali ke posisi tengah-tengah lapangan. Tetap pakai aturan kiri dan kanan ya, jaga kiri dan kanan, tapi harus kembali ke posisi semula. Ini ketika Andi lob, langsung Ian mundur, itu bagus. Lalu ketika Ian menurunkan bola, Andi langsung maju, itu benar. Berarti Ian sama Andi tahu aturannya rotasi. Kalau Willy dan aku masih belum paham, khususnya yang Willy ya. Kalau aku sih udah paham. Pokoknya di video ini aku ingin tekankan bahwa aturan rotasi yang basic itu jangan terlalu dituruti. Apalagi dijadikan kayak alasan untuk menyalahkan partnernya. Ini kan bagianmu, kenapa kamu nggak ambil? Sekali lagi aku tekankan, kalau ada bola deket kamu, ya kamu ambil aja kalau bisa, nggak usah ragu-ragu. Walaupun itu sebenarnya bukan bagianmu, tapi ambil aja, jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu nanti partnermu malah bingung sendiri. Seperti di sini aku merasa bisa ambil, jadi aku lompat dan langsung smash. Nggak usah nunggu Willy yang ambil, kalau lewat di depanku ya langsung aja aku hajar. Ini masuk apa enggak sih? Kayaknya pas di garis. Nah, servisnya Andi low out. Berarti yang tadi itu masuk sebenarnya. Ini udah bener, Ian angkat langsung kiri kanan. Cuman posisi jaganya Andi itu kurang kanan dikit. Jadi posisi kiri kanan itu enggak melulu harus di tengah-tengah. Aku udah pernah kasih tahu di video yang sebelumnya. Jadi posisinya agak geser kiri atau kanan itu mengikuti bola yang berada di lapangannya lawan. Ini Ian ngangkat terus balik lagi. Betul. Aku kasih ke Andis, dia smash, Ian nggak mau maju. Harusnya Ian itu jaga di tengah karena kan Andi nyemes. Dan kelemahannya orang yang habis nyemes, dia nggak bisa maju. Tapi sebenarnya dalam kasus yang tadi yang salah itu Andi, karena dia itu nggak mau nyemes lurus tapi smashnya silang. Kalau smash silang itu kelemahannya seperti itu. Kita kasih silangannya balik, netting. Pasti kalau partnernya nggak mau maju, pasti langsung mati langkah. Ini rallynya cukup seru dari tadi, dari pihakku selalu nyemes. Baru kali ini aku ngelop. Itu pun juga karena aku terlambat gara-gara Willy itu sebenarnya yang ngambil. Willy ini kurang agresif, jadi kebanyakan membiarkan partnernya yang ngambil bola. Dan sewaktu aku nyemes, Willy itu nggak mau pindah atau nunduk. Makanya aku agak sulit untuk nyemes keras. Nanti takut kena kepalanya Willy.
Habis rally panjang, dibuang-buang poinnya. Seperti yang aku bilang, partner kita habis melakukan gerakan pasti sulit untuk melakukan gerakan ulang. Makanya partner itu harusnya yang ambil. Dalam hal ini harusnya Willy itu yang ambil, biar aku nggak nanggung. Willy habis kasih net silang harusnya maju dia, nggak boleh kayak gitu. Terus kan kayak ngasih jebakan buat partnernya sendiri. Kasih net silang sewaktu menerima serve itu semacam trick shot ya, jadi partner kita juga nggak akan tahu. Makanya habis kasih net silang harus maju, yang ngasih itu yang maju, karena dia kan yang tahu mau nempatin di mana. Ini bukan Willy yang hebat, tapi Andi yang nanggung ngasih serve. Soalnya Andi memang nggak terlalu bisa tipis kalau serve pendek. Kalau aku kasih bola ketinggiannya setengah gini, itu siapa yang ngambil ayo? Kan nggak termasuk menurunkan bola, nggak termasuk ngelot juga. Tapi Andi bisa mengembalikan dan nggak bingung, rotasinya itu bagus. Jadi anggap aja itu kayak ngelot ya, kalau bola setengah itu, karena kan bukan serangan, atau ya bolehlah dibilang serangan kecil gitu, nggak terlalu berbahaya. Nah ini Willy baru betul berada di kananku. Harusnya dari awal tuh udah kayak gitu. Jadi satu, harus tahu posisinya di mana, dan kedua, waktu menempati posisi itu harus siap untuk menyerang lawan. Nggak boleh terlalu banyak menunggu, apalagi menunggu partner kita yang mengambil semua pengembalian. Walaupun mungkin pengembalianmu banyak errornya, terus merasa malu ya, jadi udah tak kasih partnerku aja, kalau aku yang ngambil nanti matian, nanti kalah. Jangan seperti itu. Jadi kita sama-sama belajar. Kalau kalian jarang mengambil bola ya kalian nggak pinter-pinter nanti. Ini dari sini aja Willy udah salah, karena sama Andi dikasih silang kok sama Willy dikembalikan silang lagi. Harusnya ngembalikannya itu lurus. Kalau Willy ngembalikannya lurus, dia akan berhadapan dengan Ian, dan Willy bisa mundur untuk ngambil lobnya Ian. Karena tadi Willy ngembalikannya silang, jadi aku yang harus lari ke belakangnya Willy. Lalu terbukalah lapangan yang di sebelah kiriku terbuka lebar, makanya mati. Ya mungkin Willy tadi lihat di belakangnya Andi ini kan memang kosong ya, makanya dikasih bola di bagian itu. Cuma sayangnya dari Willy itu terlalu nanggung, jadi masih bisa dijangkau. Pengembalian kalau kita pikirkan matang-matang itu dapat membuahkan poin lebih cepat.
Kayak tadi aku kan nyemes ke arahnya Ian, lalu Ian kembalikan kemanapun. Kalau deket ya aku langsung smash lagi di tengah-tengahnya lawan. Ini aku yang salah karena nggak ngambil pakai backhand, tapi maksa pakai forehand dan akhirnya nanggung. Andi itu memang sering banget ngerjain Willy. Willy ini maksudnya apa sih? Kok mengembalikan pakai cara seperti itu? Udah gitu dia tuh nggak mau maju habis kayak gitu, harusnya maju. Ini juga kesalahan yang sama, habis ngasih pengembalian net silang tapi nggak mau maju. Harusnya dihampiri pengembaliannya yang tadi. Karena nanti kan kalau lawan ngasih net gimana? Aku jadinya kaget dan mengembalikannya nanggung. Akhirnya aku yang kena kok. Kan kurang ajar kayak gitu. Ngapain sih Willy ini kok berteriak? Padahal dia itu nggak nyemes, ngelop kok berteriak. Nah, lagi shot lagi. Willy ini merasa pengembaliannya itu sudah strategis banget dan langsung poin, padahal lawan itu masih bisa mengembalikan. Udah nggak siap kalau lawan bisa mengembalikan, harus bagaimana dan mengembalikannya di mana. Nggak boleh ngasih pengembalian, tapi nggak mikir langkah selanjutnya. Ini salah Willy, kenapa harus pindah ke kanan? Tetap aja di kiri kan tadi enak. Dan dia aja tahu sampai dia marahin Willy. Kenapa kok kamu pindah? Kalau punya partner kayak gitu tuh kesannya kayak dia itu sengaja menghindari bola. Ya kalau kita udah kenal lama itu ya paham ya. Tapi kalau kita partneran sama orang yang asing lalu digituin mungkin bisa marah. Kalau aku masih ngerti soalnya Willy ini masih belum paham mengenai rotasi. Ini videonya sih udah lama dari tahun lalu ya. Mungkin sekarang udah mendingan teknik rotasinya Willy. Tapi masih tetap waktu drop shot tekniknya masih seperti itu. Kalau musuhan sama aku pasti udah aku incer atau aku titeni bahasa Jawanya. Willy ini malu-maluin deh. Kalau dia nyaut atau ngambil bola di depan itu kenapa kok sering nyangkut?
Kalau takut smashnya nggak tajam ya arahkan ke badannya lawan aja. Kalau kena badan kan nggak out. Ya aku rasa Willy habis mukul itu dia nggak mau mukul lagi. Memang kebanyakan orang yang habis smash itu kakinya nggak bisa ngelangkah lagi ya. Tapi itu bolanya dekat sama Willy harusnya bisa diambil sih sama Willy. Bukannya aku nggak mau disalahkan ya, tapi aku memang kaget sih kok smashnya dari Willy bisa dikembalikan. Kan yang tahu sebenarnya Willy seberapa kuat dan seberapa tajam dia mau ngemes lawan. Aku tadi pikir smashnya Willy bakalan tajam dan keras, ternyata kurang tajam dan nggak terlalu keras. Ini Andi habis mukul nggak cepet-cepet kembali ke tengah, harusnya kembali ke tengah dulu. Ini yang terakhir harusnya Ian yang ngambil. Soalnya Andi itu habis lari dari belakang ke posisi tengah. Kalau orang yang lari sambil lari melakukan defense itu banyak nggak bisanya. Ini udah bagus ketika Andi ngasih net, yang ngambil bola berikutnya adalah Ian. Karena Andi pasti nungguin kalau sama lawan dikasih net. Di saat-saat yang menegangkan, kok Ian melakukan lawak. Ini udah mau berakhir, minta ganti box dan aku ganti raket karena senarnya udah mulai kendor. Dari tadi nyemes-nyemes tapi nggak mati-mati lawannya. Kalau lawan defense-nya kuat, kita banyakin kasih smash ke tengah-tengah lawan. Ya Allah, akhirnya kok geletek.
Padahal tadi aku pikir aku kalah loh.